Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat hidayah, sehingga di sore hari ini kita bisa melaksanakan taklim rutin kita untuk memperdalam ilmu agama kita, meskipun sambil diiringi suara sensor di samping kita. Saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk beramal dengan ilmu tersebut. Salawat beserta salam semoga tetap terkirim dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kita hidup di dunia ini tidak akan abadi. Ya. Akan ada satu waktu di mana kita harus berpisah dengan dunia ini. Semua yang ada di dunia ini akan berakhir. Yang hidup bahagia, kebahagiaannya akan berakhir di dunia ini. Yang hidup bergelimpangan harta, hartanya akan dia tinggalkan satu saat nanti. Yang hidup dengan penderitaan dan kesulitan, maka kesulitan di dunia ini akan berakhir. Dan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah sesungguhnya kehidupan sesudah kehidupan dunia ini masih panjang lagi perjalanan kita. Masih ada alam barzakh, masih ada yaumul hisab, hari kiamat, masih ada hari ketika kita harus pertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan. Dan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ujung dari perjalanan kita ini entah berakhir di dalam kebahagiaan yang abadi dan kekal, kebahagiaan yang tidak pernah putus, kesenangan yang tidak ada henti-hentinya, kenikmatan yang tidak ada putusnya, muda, awet muda, kecantikan, kegantengan yang tidak pernah berakhir di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Atau justru berakhir jamaah yang dirahmati Allah waliyadzubillah di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, kesengsaraan yang lama, kesengsaraan siksa yang amat pedih waliyadzubillah, siksaan yang dalam hadis kata Nabi yang paling ringan di dalam neraka adalah seseorang dipakaikan sendal dari api atau dari besi yang dipanaskan dan membuat otaknya seketika mendidih waliyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan semua dari api neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam hadis Nabi SAW sampaikan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in, usia umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit di antara umatku melampaui usia tersebut. Kita akan meninggal jamaah yang dirahmati Allah. Dan yang menentukan bahagianya kita di akhirat nanti, yang menentukan kita akan masuk surga atau masuk neraka, yang menentukan di akhirat kita akan bahagia atau celaka, adalah usia 60-70 tahun kita di dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita ketika kita masih hidup di dunia. Namun jamaah yang dirahmati Allah, ada berita gembira untuk kita semua. Ya, ada berita gembira untuk kita semua, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah itu adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan jamaah yang dirahmati Allah, Allah adalah Tuhan yang rahmatnya kepada kita hambanya lebih besar melebihi murkanya. Dan jemaah yang dirahmati Allah, termasuk karena sayangnya Allah kepada kita,
Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kita masuk neraka, Allah inginkan kita semuanya masuk ke dalam surga. Maka karena sayangnya Allah kepada kita, jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala orang yang melakukan ketaatan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lipat gandakan dosa kalau orang melakukan maksiat. Di belakang jelas suara saya? Masih bisa jelas? Hah? Taib. Ya. Nanti kalau tidak jelas sampaikan ke saya nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Om John. Mungkin bisa dibayar, mereka bilang bisa tunda besok pagi. Coba bilang, Om, boleh, kita sedang ada acara. Kita bayar dulu, Om. Tunda besok pagi sensornya. Kalau bisa. Saya pribadi juga terganggu. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sayangnya kepada kita, Allah tidak inginkan kita masuk neraka. Allah inginkan kita masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala bagi orang yang mau melakukan ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lipat gandakan dosa kalau ada seseorang yang melakukan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Satu kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahala. Ya. Satu ibadah yang kita lakukan Allah lipat gandakan sampai minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan adapun kalau kita bikin maksiat, satu maksiat kita lakukan, hanya Allah catat satu dosa untuknya. Ini rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya terganggu sekali dengan suara sensor itu. Ya, susah saya konsentrasi. Dan di antara bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada beberapa tempat yang kalau kita ibadah pada tempat tersebut maka pahalanya lebih besar dibandingkan kalau kita ibadah pada tempat-tempat yang biasa. Dan di antara tempat yang Allah berikan keberkahan itu adalah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kata Nabi SAW dalam hadis, rak'atun atau salatun fi masjidi hadza ka'alfi salatin fi masiwah. Satu kali salat di masjidku ini seperti 1000 kali salat atau 1000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Dan kemudian Nabi bersabda, wa salatun fil masjidil haram, satu kali salat di Masjidil Haram kami'ati alfi salatin fi masiwa. Satu kali salat atau satu rakaat salat di Masjidil Haram seperti 100.000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Masya Allah.
Itu namanya keberkahan. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sering sampaikan kepada jamaah yang mau umroh atau mau haji, Pak, Bu, kapan sampai di Masjid Nabawi? Kapan sampai di Masjidil Haram? Jangan habiskan waktu kalian untuk perkara yang sia-sia. Jangan habiskan waktu kalian untuk selfie-selfie. Jangan habiskan waktu kalian untuk live streaming. Ya, karena satu kali sholat di Masjidil Haram itu seperti 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Artinya siapa yang mampu 10 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 1 juta kali sholat di masjid-masjid yang lain. Ini pahala yang sangat luar biasa. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pergi Om Jono? Hah? Sudah? Dia sudah bicara? Hah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk rahmat Allah kepada kita. Bisa? Hah? Ini sedikit. Oh, dari seluruh apa? Antum kasih duit? Hah? Kasih saja. Dia terima. Maksudnya kita ganggu dia kan, jadi kasih saja duit dia, biar senang hatinya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Dan termasuk rahmat Allah kepada kita, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selain Allah Subhanahu wa taala pilihkan beberapa tempat yang Allah berikan keberkahan, Allah juga pilihkan, sediakan untuk kita waktu-waktu yang di situ adalah waktu rahmat Allah. Di waktu itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam 1 kali 24 jam Allah berikan ada satu waktu yang paling berkah untuk kita berdoa dan ibadah pada waktu tersebut. Dan dalam waktu 1 kali 24 jam, waktu tersebut adalah kapan? Di sepertiga malam yang terakhir. Itu dalam 1 kali 24 jam. Dan dalam 1 minggu, 1 pekan, Allah berikan 1 hari yang hari itu lebih berkah untuk kita pakai ibadah, lebih bagus untuk kita pakai berdoa dibanding hari-hari yang lain, yaitu hari Jumat. Yang kata Nabi, di hari Jumat ada 1 momen, ada 1 waktu yang siapa berdoa di hari tersebut Allah akan ijabah. Siapa yang berdoa di waktu tersebut Allah akan terima doanya. Dan jamaah yang dirahmati Allah, dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita 1 bulan. Yang bulan itu kalau kita ibadah di dalamnya pahalanya lebih besar, keutamaannya lebih banyak dibandingkan kalau kita ibadah pada bulan-bulan yang lain, dari 11 bulan yang lain, 12 bulan yang lain. Dan bulan tersebut adalah bulan Ramadan, yang hari ini tinggal berapa hari lagi kita akan masuk. Tanggal berapa itu? Hah? Tanggal berapa? 23 Rajab. Ya, habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Artinya kurang lebih, jamaah yang dirahmati Allah, ya, kurang lebih 1 bulan 1 minggu lagi, 1 bulan 1 pekan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu jamaah yang dirahmati Allah, setiap kali datang bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, berkhutbah kepada sahabat-sahabatnya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Kata Nabi, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan,
bulan yang penuh dengan berkah. Ya, kata Nabi, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apa artinya bulan yang penuh berkah? Apa artinya berkah itu? Berkah itu jamaah yang dirahmati Allah adalah kebaikan yang sangat banyak. Ya. Ketika Allah jadikan bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak kebaikan dalam bulan Ramadan. Apa saja? Ya, apa saja kebaikan yang banyak di bulan Ramadan ini? Di antaranya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah lipat gandakan pahala di bulan Ramadan, ya, yang mana kalau kita beramal dengan ibadah yang sama, pahalanya beda kalau kita beramal dengan amalan yang sama di bulan-bulan yang lain. Misalnya jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita baca Quran di bulan Rajab sekarang ini 1 juz, kita baca Quran di bulan Ramadan 1 juz, mana pahalanya yang lebih besar? Yang mana yang lebih besar pahalanya? Di bulan Ramadan, karena berkah yang ada pada bulan Ramadan. Sehingga ulama katakan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala. Ya, Allah lipat gandakan pahala meskipun amalnya sama, tapi kalau dilakukan di bulan Ramadan pahalanya Allah lipat gandakan. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, umratun fi Ramadan ta'dilu hajj. Kata Nabi, melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan pahala naik haji. Masya Allah. Saya tanya, apa hukumnya umroh? Wajib atau sunnah? Sunnah. Apa hukumnya wajib? Apa hukumnya haji? Wajib atau sunnah? Wajib. Tapi Masya Allah, umroh itu, ya, kalau dilakukan di bulan Ramadan kata Nabi pahalanya sama dengan pahala naik haji. Itu menunjukkan berkahnya bulan Ramadan dan dilipat gandakan amalan pada bulan Ramadan. Ini keutamaan pertama dari bulan Ramadan, Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Tetapi Allah tambahkan lagi satu bonus di bulan Ramadan yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang siapa saja beribadah di malam tersebut, maka Allah lebih lipat gandakan pahala beramal di malam tersebut, seolah-olah atau seperti kita beramal selama 1000 bulan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadri yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Apa maksudnya lebih baik dibandingkan 1000 bulan? Kata para ulama, siapa yang beramal ibadah pada malam tersebut, maka ibadahnya itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah selama 1000 bulan. Masya Allah. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sering dalam taklim saya sampaikan kepada ibu-ibu, ya, mumpung Ramadan masih 1 bulan dari sekarang, cuci memang gorden. Mumpung Ramadan masih 1 bulan lagi dari sekarang, bikin memang kue kering untuk lebaran. Ya, buat bapak-bapak mungkin mumpung lebaran masih sekitar 2 bulan, cat memang pagar, cat memang rumah kalau ada niat mau cat. Apa ini? Jangan sampai jamaah yang dirahmati Allah yang belum punya baju baru mau dipakai lebaran, dari sekarang pesan memang itu entah di toko biasa atau di Shopee. Jangan sampai nanti di malam 10 hari yang terakhir baru sibuk bikin kue kering. Khawatir ibu bikin kue kering di malam Lailatul Qadar, akibatnya apa? Dapat
balasan seperti 1000 bulan bikin kue kering. Untung atau rugi? Rugi. Atau bapak-bapak cat rumah nanti malam Lailatul Qadar, ya, maka seperti cat rumah selama 1000 bulan, rugi kita. Ya, dari sekarang jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada keperluan selesaikan memang urusan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, karena itu para ulama, diriwayatkan ulama itu mereka di luar Ramadan banyak taklim mereka buka, tapi begitu datang Ramadan taklimnya libur. Kenapa? Karena mereka fokus untuk ibadah. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Ada satu malam, yang malam ini kalau kita ibadah sama dengan 1000 bulan, itu kurang lebih 80-an, 82 atau 83 tahun kita ibadah. Ya, tidak ada yang sanggup ibadah selama itu. Ini keutamaan kedua. Keutamaan pertama, di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala. Keutamaan kedua, ada satu malam spesial di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang kalau kita ibadah nilainya sama dengan ibadah atau lebih baik dibandingkan ibadah selama 1000 bulan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini kalau kita isi dengan ibadah di dalamnya, maka bulan Ramadan bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsi, ya, wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan. Kata Nabi, satu salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, hari Jumat ke Jumat berikutnya, dan bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaffiratun ma bainahunna, akan menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Idza ijtanabal kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan ini jamaah yang dirahmati Allah bisa menjadi penggugur dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, kita niatkan dari sekarang, kita niatkan mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang ketiga dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan kalau kita isi dengan ibadah bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dalam hadis jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu laila atau kulla laila. Kata Nabi, dan Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi selama 11 bulan sebelum Ramadan kita melakukan dosa-dosa yang mengharuskan kita masuk ke dalam api neraka. Bisa jadi banyaknya dosa yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya membuat nama kita tercatat dalam daftar penghuni api neraka. Tapi ketika kita datang Ramadan, kita isi dengan ibadah kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita puasa, ya, maka Ramadan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Ya, makanya manfaatkan nanti bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Ramadan yang berikutnya adalah Allah akan kabulkan doa jika kita berdoa di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Kata Nabi, dan sesungguhnya bagi semua muslim, ya, di setiap hari dan di setiap malam, siang dan malam, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia doa yang Allah kabulkan kalau dia berdoa di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika datang nanti Ramadan, ya, perbanyak berdoa kepada Allah, karena di antara waktu momen di mana doa kita dijawab oleh Allah adalah di bulan Ramadan. Dari sekarang siapkan memang doa. Kalau perlu ditulis memang doa. Ya. Doa minta kesehatan, doa minta rezeki, ya, doa minta pasangan, doa minta, ya, keturunan, doa minta pekerjaan, doa minta keselamatan. Dari sekarang jemaah yang dirahmati Allah, siapkan memang doa. Ya, berdoa memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapkan untuk bulan Ramadan, karena diijabah insyaallah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Catat-catat memang sekarang. Ya Allah, jika dia jodohku, jodohkanlah.
Ya. Jika bukan jodohku, tolong jodohkan. Dari sekarang, Bapak paksa. Baik, doa Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan ketika datang bulan Ramadan. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya soal pahala yang dilipat gandakan, doa yang dikabulkan, dibebaskan dari api neraka. Ya. Kemudian apa lagi? Ada malam Lailatul Qadar. Tapi Allah berikan lagi tambahan keberkahan untuk bulan ini. Apa tambahan keberkahan itu? Allah mudahkan kita ibadah di dalamnya. Nabi SAW sebutkan, atau sebelumnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis Nabi sebutkan, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu-pintu surga. Dalam riwayat yang lain, tidak ada satupun pintu surga yang ditutup, semuanya dibuka ketika datang bulan Ramadan. Kata para ulama, makna dibukanya pintu surga ini ada dua maknanya. Pertama, makna secara hakikat bahwa pintu surga memang dibuka ketika datang bulan Ramadan. Makna kedua, kata para ulama, karena banyaknya pahala di bulan Ramadan, maka akan banyak orang yang masuk surga disebabkan datangnya bulan Ramadan. Ya, makanya kata Nabi, kalau datang bulan Ramadan dibuka semua pintu surga. Wa ghullikat abwabun nar, ditutup semua pintu neraka. Kata para ulama maknanya dua. Sebagian ulama bilang dibuka secara hakikat bahwa pintu neraka ditutup secara hakikat, ditutup pintu neraka. Sebagian ulama katakan bahwa makna ditutup pintu neraka ini makna majaz, yaitu karena datangnya bulan Ramadan, banyak hamba yang taat, banyak hamba yang ibadah, banyak hamba yang bertaubat. Dengan sebab Ramadan itu Allah selamatkan dirinya dari api neraka. Jadi ditutupnya pintu neraka itu adalah makna kiasan dari banyaknya orang yang selamat dari api neraka. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kalau datang bulan Ramadan dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Diikat setan-setan, jamaah yang dirahmati Allah. Apa makna diikat setan-setan ini? Kata para ulama, maknanya secara hakikat. Makna pertama, secara hakikat setan diikat. Kenapa setan diikat? Supaya tidak menggoda manusia. Ya, sehingga manusia ketika ibadah di bulan Ramadan akan terasa ringan karena tidak ada yang menggoda. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, silahkan dites dan dicoba. Kalau kita baca Al-Quran 1 juz di bulan Ramadan itu rasanya mudah. Tapi baca Al-Quran 1 juz di bulan selain Ramadan akan terasa sulit. Silahkan dicoba. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan itu kita sehari baca sampai 10 juz, itu rasanya mudah. Saya kadang sampai heran, kok bisa di bulan Ramadan ini begitu mudah baca 5 juz sehari, 10 juz. Begitu di bulan Ramadan mau baca 1 halaman saja kadang berat. Insyaallah. Saya kemudian ingat hadis ini, bisa jadi karena setan dibelenggu di bulan Ramadan sehingga tidak ada yang goda. Begitu baca enak gitu bacanya. Beda di luar Ramadan. Ya. Di luar Ramadan baru baca ta'awuz sudah. Ya, babunyi HP WA. Aduh, jangan-jangan WA dari ya bos ini buka. Ya. Baru baca sebentar sudah teringat, aduh, ada jadwal drakor hari ini jam 3. Tutup lagi Qur'annya. Tapi di bulan Ramadan dibelenggu setan, insyaallah. Ya, dan tujuan dibelenggu setan ini supaya kita mudah ibadah. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, kalau ada orang di bulan Ramadan itu kemudian malas ibadah, tidak mau ibadah, tidak mau baca Quran, tidak mau sholat, tidak mau puasa, itu sudah tidak bisa setan yang disalahkan. Jangan, godaan setan. Tidak lagi godaan setan, setan sudah dibelenggu, jangan bawa-bawa setan. Ya, kamu zolimi setan kalau ya, sudah, itu kata ulama, orang yang malas ibadah di bulan Ramadan tinggal kemalasannya, itu tinggal kemalasan, bukan lagi karena godaan setan. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini
kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan dan berkah yang ada pada bulan Ramadan. Karena itu jamaah dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, setiap kali datang bulan Ramadan, wa yunadi munadi kulla lailatin, setiap malam di bulan Ramadan akan ada yang menyeru, akan ada yang memanggil, mungkin malaikat, ya bagiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, segera jemput kebaikan ini. Setiap malam. Yang mau pahala segera jemput pahala, yang mau surga segera cari surga, yang mau ampunan Allah segera ambil ampunan Allah. Kemudian akan ada suara, wa ya bagiyasy syarri aqsir, wahai orang-orang yang masih menginginkan keburukan, hentikan, stop sampai di sini. Ya. Dan kata itu ya, karena itu Nabi SAW bersabda, man hurrima khairuha faqad hurrim, siapa yang Allah haramkan dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan yang banyak. Waliyadzubillah. Orang kalau Ramadan masih sibuk main domino, jauh dari rahmat Allah. Orang kalau Ramadan disibukkan saja dengan nonton drama Korea, lalai, rugi. Ya. Atau datang Ramadan, ya, masih melakukan maksiat, masih mabuk-mabukan, rugi. Dia membiarkan kesempatan yang tidak datang setiap hari, sekali saja dalam satu tahun. Dan belum tentu tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Bahkan belum tentu Ramadan kali ini kita bisa bertemu. Siapa yang tahu? Masih ada 1 bulan 1 minggu. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Maka manfaatkan datangnya, ya, bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lalai untuk menjemput Ramadan. Dan kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ya, begitu datang bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk berpuasa di dalamnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk puasa di dalam bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain Allah tidak wajibkan, hanya di bulan Ramadan ini Allah wajibkan. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan Ramadan ini termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5. Yang kata ulama, siapa yang mengingkari kewajibannya maka dia telah kafir, meskipun dia puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa. Ada banyak pahala yang Allah janjikan untuk orang yang berpuasa. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, bagi orang yang berpuasa Allah janjikan pahala tanpa batas. Ya. Pahala untuk orang yang berpuasa itu pahalanya tanpa batas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni adam lahu, semua amal ibadah manusia itu untuk dirinya. Al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin, satu kebaikan akan Allah balas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Kata para ulama, makna hadis ini, kalau antum baca Quran Allah akan balas 10 kali lipat minimal sampai 700 kali lipat. Antum berzakat, bayar zakat, Allah balas 10 kali lipat minimal sampai 700 kali lipat. Antum sholat, Allah akan berikan pahala 10 kali lipat minimal sampai maksimal berapa? 700 kali lipat. Tapi untuk puasa
Tidak ada batasan kali lipatnya. Untuk puasa tidak ada batasan kali lipatnya. Bisa jadi 700 kali lipat, bisa jadi 1000 kali lipat, bisa jadi ratusan ribu kali lipat. Tergantung beratnya ibadah puasa kita, tergantung ikhlasnya hati kita, tergantung banyaknya ibadah yang kita lakukan saat puasa. Ya. Ini keutamaan yang pertama jemaah yang dirahmati Allah, pahalanya tanpa batas. Dalam agama kita setidaknya ada 2 amalan yang kalau kita lakukan pahalanya tanpa batas. Yang pertama adalah ibadah sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan sempurnakan balasan kebaikan, pahala bagi orang yang sabar itu dengan pahala tanpa batas. Itu yang pertama. Ya. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Tapi Ustadz, apa yang saya rasakan ini sangat sakit. Ya. Lukanya terlalu dalam. Rasanya tak bisa bangkit lagi Ustadz. Sakit. Kita katakan, Bu, sabar, Pak, sabar. Pahala Allah janjikan kepada ibu dan bapak tanpa batas sebesar kesabaran bapak dan ibu. Yang kedua, pahala tanpa batas itu puasa. Kata ulama, kenapa puasa pahalanya tanpa batas? Karena puasa itu adalah ibadah yang melatih kesabaran. Makanya orang kalau puasa, kata Nabi, kalau sedang puasa, ya, fala yarfus fala yafsuk, jangan berkata-kata yang jelek, yang buruk. Ya. Dan saat puasa nanti akan kita jelaskan, di antara ada puasa, kita harus jaga mulut kita, jaga lisan kita, kita jaga mata kita, jaga pendengaran kita, jaga emosi kita. Sampai kata Nabi, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, kalau ada yang mencaci maki dirinya atau ada yang ngajak dia berkelahi, falyaqul inni saim, inni saim, maka hendaklah dia katakan kepada orang yang mencaci maki dirinya itu, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Latih kesabaran. Jadi kalau sedang puasa ada yang bilang, ya, kau jelek, saya sedang puasa. Kau miskin, saya sedang puasa. Apalagi hinaan? Hah? Apalagi hinaan? Ayo bakalae, saya sedang puasa. Tahan itu, sabar. Karena puasa ibadah melatih kesabaran. Ya, termasuk melatih kesabaran. 5 menit lagi datang waktu berbuka puasa, sudah ada makanan di depan. Ada es buah, kelapa muda, cendol yang dingin. Tapi kita sabar. 3 detik lagi sebelum azan, boleh kita minum. Sabar. Ya, Masya Allah. Karena puasa adalah ibadah sabar, makanya pahalanya tanpa batas. Itu keutamaan ibadah puasa yang pertama, pahalanya tanpa batas. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini Allah khususkan untuk dirinya. Dalam hadis Nabi katakan, ya, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Kata Nabi, semua amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Dan kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan saya sendiri yang akan berikan balasan bagi orang yang berpuasa. Jemaah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Sebenarnya jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita sholat, yang dapat keuntungan kita atau Allah? Siapa yang dapat keuntungan kalau kita sholat? Kita, bukan Allah. Kalau kita bayar sedekah, bayar zakat, naik haji, umroh, yang dapat keuntungan kita atau Allah? Kita manusia. Allah tidak butuh. Ya, dalam hadis disebutkan, kalau sekiranya seluruh manusia berada dalam satu hati yang sama, semuanya misalnya kayak Fir'aun, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi Allah kemudian katakan,
Semua ibadah itu yang manusia lakukan untuk dirinya. Benar, karena itu ibadah untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh ibadah kita. Tapi kata Nabi, illa siyam, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku. Kata para ulama, kenapa Allah katakan puasa itu untuk dirinya? Ya, ini sebagai bentuk keagungan pahala puasa atau ibadah puasa. Kenapa? Karena kata para ulama, pertama, puasa itu adalah ibadah satu-satunya yang kita hampir 100% kita meninggalkan syahwat kita. Jamaah yang dirahmati Allah. Betul, ketika sholat kita tak bisa makan, ketika sholat kita tak bisa minum, ketika sholat kita tak bisa dengan istri kita peluk-pelukan. Tapi waktu sholat itu tidak lama, paling 5-10 menit. Betul jamaah yang dirahmati Allah, ketika haji atau umroh sedang ihram, kita tak boleh menikah, tak boleh menggauli istri, tak boleh pakai baju-baju yang berjahit, tak boleh pakai parfum. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa makan, bisa minum. Dan waktu kita ihram itu tidak lama. Kalau umroh mungkin hanya beberapa jam, kalau haji hanya sekitar beberapa hari saja. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, manakala kita ibadah puasa, selama 1 bulan penuh kita menahan seluruh syahwat kita sepanjang hari. Orang yang puasa itu dia tahan syahwat perutnya, tak boleh makan, tak boleh minum. Dia tahan syahwat kemaluannya, tak boleh dia berhubungan badan dengan pasangannya meskipun sah. Kalau anda sah, Ustaz, sedangkan yang sah tidak boleh, apalagi yang tidak sah. Selama dia puasa, dia harus tahan syahwat kemarahannya. Tadi orang ajak kelahi, tahan. Orang caci maki, tahan. Orang bikin status bajak-jelekan, dia tahan. Ya, makanya kalau boleh nanti Ramadan ini tahan status-status yang jelek. Ya, ibu-ibu kalau bafeto, tahan bafeto sebulan penuh. Dan jamaah yang dirahmati Allah, karena puasa ini kata ulama adalah ibadah melatih syahwat. Karena itu Allah katakan puasa itu untukku. Itu yang pertama. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, makna puasa itu untukku, sebagian ulama ada yang mengatakan, ya, dalam hadis Nabi katakan, kullu amal ibni adam lahu kaffarah illa siyam. Kata Nabi, semua amal ibadah anak Adam itu, manusia itu, untuk dirinya sebagai kafarat, sebagai penebus dosa-dosa yang dia lakukan, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku. Allah khususkan untuk dirinya. Kata ulama, jamaah yang dirahmati Allah, manakala kita di dunia ini pernah melakukan kesalahan kepada sesama muslim, mungkin kita pernah sakiti hati teman kita, mungkin kita pernah zalimi tetangga tanpa kita sadari, mungkin kita pernah lukai seseorang dengan lisan kita, dan kita saat mati belum sempat minta maaf kepada orang tersebut, maka di hari kiamat nanti orang itu akan nuntut kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang kita lakukan. Apa yang lantas terjadi? Allah akan ambil pahala-pahala kebaikan kita dan Allah akan berikan kepada orang yang kita zalimi. Kata ulama, kecuali puasa. Kalau puasa itu meskipun antum menzalimi orang, Allah tidak akan bagi pahala puasa antum dengan orang lain. Ya, nanti ada orang nuntut, ya Allah, saya tuntut keadilan. Kenapa? Dulu dia pernah ambil tanah saya, diambil pahala sholat. Datang lagi orang, ya Allah, dia pernah sakiti saya masih hidup di dunia. Kenapa? Dia bikin status saya, bahina saya. Memang pakai inisial, tapi semua orang tahu, satu ampana tahu, itu saya yang dia maksud. Maka diambil pahala bayar zakat. Ya. Dan seterusnya. Ya Allah, dia pernah pinjam saya punya piring 1 lusin. Kembali tinggal 7 biji. 5 pica. Baru dia tidak ganti. Diambil pahala zikirnya. Ya. Dan kata ulama, kecuali pahala puasa. Di antara penjelasan ulama, ada ulama berpendapat begitu. Karena Nabi katakan, semua amal ibadah anak Adam untuk dirinya sebagai kafarat, penebus dosa, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu kata Allah untukku. Makna ini kata ulama, di hari kiamat nanti
puasa itu Allah tidak bagi-bagi. Tapi bagaimana kalau sudah habis amalannya? Pahala sholatnya sudah habis dibagi, pahala zakatnya sudah habis dibagi, pahala zikir baca Qurannya sudah habis dibagi. Tersisa tinggal pahala sholat. Tersisa tinggal pahala puasa. Kata ulama, meskipun tinggal tersisa pahala puasa, Allah tidak akan bagi. Tapi sebagai ganti, Allah akan gantikan, janjikan kepada orang dizalimi itu dengan balasan yang lain yang lebih baik. Misalnya janjikan, ya nanti derajatmu di surga akan dinaikkan, atau dosa-dosamu Allah ampuni, dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak akan ambil pahala puasa dia. Masya Allah. Ini ya keutamaan yang luar biasa dari pahala berpuasa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di antara keutamaan puasa, ya, puasa ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kita bahagia ketika bertemu dengan Allah. Ya. Puasa itu akan menyebabkan kita bahagia ketika bertemu dengan Allah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya, lisaim farhatan, bagi orang yang sedang berpuasa dia akan dapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan saat dia berbuka puasa, itu bahagia. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia yang kedua adalah bahagia ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Masya Allah. Semoga Allah jadikan kita orang yang bahagia saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah dirahmati Allah, berikutnya di antara keutamaan puasa, ya, bau mulut orang yang berpuasa itu kata Nabi, atyabu indallahi min rihil misk, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan minyak kasturi. Ya. Jadi saking afdolnya puasa itu, bau mulut orang puasa, dan rata-rata kita kalau puasa rata-rata mulut kita akan berbau, ya. Tapi Masya Allah, karena besarnya keutamaan puasa ini, bau mulut orang puasa itu kata Nabi lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan bau minyak kasturi. Ya. Kalau gitu Ustadz, boleh saya ketika datang Ramadan, sejak 1 Ramadan sampai 30 Ramadan saya sistem sikat gigi supaya mulut saya bau, supaya disenangi Allah? Jangan juga segitu, ya, jangan juga begitu. Tetap sikat gigi, karena kata ulama, meskipun kita sudah sikat gigi, kosongnya lambung kita itu akan tetap bikin bau mulut itu muncul. Silahkan dicoba, apalagi kalau jam 12 ke atas, dan apalagi kalau pagi itu tidur, pasti akan muncul bau mulut, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan puasa, ya, berikutnya, puasa ini bisa menjadi perisai seseorang dari api neraka. Ya. Nabi SAW bersabda, "Wasiyamu junnah." Puasa itu adalah perisai, tameng. Ya, maksudnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam riwayat yang lain, "Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Sesungguhnya puasa itu bisa menjadi tameng dan pelindung dirinya seorang hamba dari api neraka. Masya Allah. Ya. Kemudian keutamaan puasa yang berikutnya, puasa ini bisa menjadi syafaat bagi seseorang nanti di hari kiamat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi seorang hamba nanti di hari kiamat. Ya. Dan kata Nabi, puasa dan Quran ini akan berkata-kata kepada Allah di hari kiamat. Puasa dan Quran akan bela kita. Ya, nanti puasa akan bicara, ya Allah berikan syafaat kepadanya karena gara-gara saya, gara-gara puasa dia menahan syahwatnya di siang hari bulan Ramadan. Insyaallah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini bisa menjadi sebab kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dan kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini, ya, puasa jamaah yang dirahmati Allah juga bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Bahkan di surga itu ada satu pintu khusus. Ada satu pintu khusus yang pintu itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, inna fil jannati bab, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu
yuqalu lahur rayyan. Pintu ini disebut pintu apa namanya? Ar-Rayyan, yadkhulu minhus shaimun. Dari pintu itu orang-orang yang berpuasa akan masuk. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya masukkan kita semua minimal dari pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa yang kurang lebih 1 bulan lagi kita akan berjumpa dengannya. Namun ada perkara penting yang harus kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah sebelum datangnya bulan Ramadan dan sebelum kita berpuasa. Yaitu amal ibadah kita hanya akan Allah terima apabila memenuhi 2 syarat. Amal ibadah yang kita lakukan hanya Allah akan terima apabila memenuhi 2 unsur. Yang pertama adalah hendaklah seseorang ikhlas ketika dia beramal. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut tergantung dengan niatnya. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan Allah berikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini yang pertama. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kenapa saya sebutkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan? Kenapa saya sebutkan keutamaan-keutamaan bulan puasa? Supaya kita nanti ketika datang Ramadan benar-benar mengikhlaskan semua ibadah kita untuk Allah. Ya. Dan puasa itu sebenarnya salah satu ibadah yang melatih kita untuk tidak riya. Ya. Puasa itu melatih kita untuk ibadah dan tidak riya, tidak ingin dipuji orang. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Karena puasa itu susah dipamerkan. Ibadah yang paling sulit dipamerkan itu adalah ibadah puasa. Kenapa sulit? Ya karena dia cuman menahan diri. Nahan diri dari makan, nahan diri dari minum, nahan diri dari ya syahwat, kemaluan. Apa yang mau dipamerkan kalau kita sedang puasa? Tidak bisa. Beda ibadah-ibadah yang lain jamaah yang dirahmati Allah. Orang sedang sholat, dia bisa posting, ya. Meskipun sholat tahajud misalnya, habis sholat tahajud 1/3 malam terakhir, ya, masya Allah sendirian. Tapi begitu selesai sholat, dia foto ujung jarinya, ujung kakinya di ujung sajadah. Kemudian dia bikin status, alhamdulillah malam ini bisa sholat tahajud 8 rakaat. Bisa riya, ya. Begitu pula jamaah yang dirahmati Allah, orang kalau bayar zakat atau sedekah dia bisa riya. Kenapa? Karena dia bisa kasih lihat foto. Sebentar Bu ya, ini bantuan tapi saya ambil foto sebentar. Posting. Ya. Atau dia sudah isi uang di amplop, kasih panitia pembangunan masjid, tulis dari hamba Allah 3,5 juta. Begitu diumumkan panitia, alhamdulillah hari ini panitia masjid mendapatkan bantuan ya dari hamba Allah sebanyak 3,5 juta. Ya, dia kasih tahu sama di taman di sebelah. Saya itu yang hamba Allah. Jadi riya. Apalagi ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh ini ibadah yang sangat mudah riya, sangat mudah disusupi riya. Kenapa? Karena ada ada kemewahan di situ. Ada unsur prestis ya di umroh dan haji itu. Nah, adapun puasa, apa yang kita mau pamerkan? Tidak bisa. Ya, ini syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas. Maka usahakan jamaah yang dirahmati Allah, kita niatkan nanti ibadah berikutnya ini bulan Ramadan, ikhlaskan niat kita kepada Allah. Ingat, pahala Allah janjikan ketika orang yang ibadah di bulan Ramadan lebih besar daripada pujian manusia. Syarat yang kedua jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini penting untuk kita ketahui. Syarat yang kedua diterimanya ibadah kita adalah hendaklah ibadah kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan sebuah amalan tapi amalan itu tidak sesuai dengan petunjuk kami,
maka amalan itu tertolak. Ya, jamaah dirahmati Allah. Maka kewajiban kita dari sekarang hendaklah kita belajar, cari tahu bagaimana tuntunan Nabi ketika puasa, cari tahu apa saja rukun puasa, apa saja wajib puasa, apa saja sunnah-sunnah ketika puasa. Dari sekarang belajar memang apa pembatal puasa. Dari sekarang belajar memang bagaimana cara menentukan waktu masuknya puasa. Dari sekarang belajar memang bagaimana tata cara sholat tarawih. Agar jangan sampai jamaah yang dirahmati Allah, kita capek-capek ibadah, ternyata ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Agar jangan sampai kita seperti beberapa orang ketika datang Ramadan, mereka capek-capek di Ramadan tapi pahalanya tidak didapatkan, rugi. Ya, agar jangan sampai jamaah yang dirahmati Allah ketika datang Ramadan, sholat tarawih dia bagi 23 rakaat dalam waktu 15 menit. Bahkan rekor terbaru 7,5 menit. Ya. Agar jangan sampai seperti ada beberapa orang saya dapati, datang bulan Ramadan, dia puasa ambil paket hemat. Apa puasa paket hemat? Puasa di hari pertama, puasa di tengah bulan, dan puasa di hari terakhir. Itu pun hari terakhir cuma sampai jam 12 siang. La haula wala quwata illa billah. Ya, maka dari sekarang jamaah yang dirahmati Allah, makanya ya ke depan setiap hari Sabtu nanti ke depan kita akan bikin ya kajian spesial ya menyambut bulan Ramadan, dan ke depan akan lebih kita fokuskan kepada fikih ya, fikih puasa, dan mungkin di dalamnya ada fikih zakat ya, minimal zakat fitri. Kemudian di dalamnya mungkin kita akan bahas tentang ya, salat tarawih ya, berapa rakaat sebenarnya ya, bagaimana caranya, dan termasuk mungkin di dalamnya tips-tips agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan juga mungkin kita akan bahas tentang iktikaf. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Untuk kali ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami cukupkan dulu sampai di sini ya. Saya berdoa semoga ya Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik sehingga kita bisa mengisi Ramadan nanti dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Taib. Kalau tidak ada, kita dari Ahwat ada? Kalau tidak ada kita tutup saja. Ya, ada? Ayo. Taib. Pertanyaannya, kalau kita salah berbuka puasa, ya, harusnya 3 menit lagi berbuka, kita sudah berbuka. Apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kalau kita salah, ya, salah lihat jam misalnya, atau karena mendung dia kira matahari sudah terbenam, kemudian dia dia berbuka, padahal matahari sebenarnya belum terbenam, apakah puasanya diterima? Pertama jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang sengaja dia berbuka karena salah mengira waktu, pertama tidak ada dosa baginya insyaallah. Ya, karena diantara amalan yang Allah hapuskan, Allah tidak catat dosa dari kita kalau kita melakukan sesuatu karena salah paham, tidak salah menduga seperti yang terjadi. Jadi insyaallah tidak ada dosa bagi dirinya. Tapi apakah pahalanya sah? Wallahu ta'ala alam. Setahu saya para ulama katakan kalau dia berbuka sebelum datangnya waktu berbuka, sebelum waktu yang seharusnya, karena salah menilai waktu, maka dia harus ganti puasa yang dia berbuka tersebut nanti pada hari-hari yang lain. Itu kalau dia salah
berbuka puasa. Wallahu taala alam. Jadi sebaiknya dia ganti puasa itu di hari yang lain. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi yang lain? Tiada? Dari ummahat tidak ada? Dari ummahat tidak ada?